Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Oh ya, selamat hari Natal buat kita semua yang merayakan hari Natal. Oke, kita akan video ini membahas tentang salah satu capres dalam momen video yang tercapture, di mana ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada Pak Anies Baswedan soal, Pak Anies, lain kali kalau mau debat jangan bawa-bawa angin, jangan nyalahin angin katanya. Dan bagaimana respon Pak Anies menjawab pertanyaan dari mahasiswa tersebut, kita akan sama-sama saksikan bagaimana serunya debat Pak Anies Baswedan bersama dengan mahasiswa. Link original video saya akan sertakan di deskripsi, dan stay sampai selesai karena kita akan membahas apa yang kita saksikan bersama-sama ini. So without any further ado, let's play this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama langsung saja karena seluruh poin katanya moderator kan. Yang pertama, saya bertanya tentang visi Bapak, yaitu adil dan makmur untuk semua. Yang pertama, saya berbicara mengenai adil. Saya langsung bertanya kepada Pak Anies, yang dimaksud apa yang jadi standar Pak Anies tentang adil gitu. Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda tuh. Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penegakan hukum ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, Angin ya. kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD, korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dalam KUHP baru, dalam pasal 100 dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa percobaan 10 tahun. Saya bertanya Bapak kepada Pak Anies, yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung atau ditunggu masa percobaan 10 tahun? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan. Yang pertanyaannya Bapak, dalam penegakan hukum korupsi itu Pak, itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru dalam masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya adalah, Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung atau menggunakan masa percobaan 10 tahun? Iya, baik, sudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, soal ketika bicara tentang adil dan rasa keadilan. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Prof. Zainal, Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya tadi coba buka file, apakah operator bisa menayangkannya? Iya, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan sebelumnya pemerintahan Pak Jokowi, yang dulu sama sekali misalnya di Papua tidak ada pembangunan sama sekali, hanya berpusat di Jawa, itu jauh, bukan 10 tahun lagi, 100 tahun. Mungkin ini lebih dipersingkat 10 tahun, masih lumayan saja ya. Karena membangun Indonesia secara merata itu tidak mudah. Apalagi nanti kita bisa melihat sama-sama di era Pak Jokowi baru ada pembangunan di berbagai macam daerah seperti di Papua contohnya yang sangat-sangat menonjol. Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini, yang slide yang berikutnya dulu. Anda buka
slide-nya. Slide yang kedua, yang Indonesia Adil Makmur untuk semua. Judulnya itu. Buka di slide nomor 4. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi. Jadi ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Lalu tadi soal hukuman, sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan koruptor itu dimiskinkan, dirampas seluruh asetnya. Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan 5 tahun, 10 tahun berikutnya, ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda nggak bisa mengembalikan itu. Jadi kami merasa dimiskinkan itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, ya berarti pemahaman dengan Pak Jokowi ya, yang dimana sampai hari ini tapi sayangnya belum disahkan oleh DPR, sudah direkomendasi oleh Presiden Jokowi untuk memiskinkan dengan cara perampasan aset para koruptor. Tapi hari ini ya belum mendapatkan persetujuan dari, ya kalian tahulah. Koruptor akan terus jalan leluasa melenggang. Slide berikutnya, slide 4. Slide 4. Benar, nextnya. Yang tadi. Next. Slide berikutnya. Ini slide 3. Ini teman-teman. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar. 1.900 triliun. Bandung 211 triliun. Tapi begitu sampai ke Sorong 13. Jayapura 24. Apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia. Ya. Kemudian sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang pertama. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Banyak teknokratik. Ada argumen, teman pernah dengar berita sih, polusi soal angin. Ini potret
Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Stop, klik stop. Iya kan, tapi kan kok angin disalahkan? Kalau gitu, kalau angin mempunyai perasaan terus angin ngambek, nggak ada angin, mati dong kita, nggak ada udara. Jadi sebenarnya yang bukan disalahkan itu angin. Angin itu alam. Alam itu alam. Alam itu alam gitu loh. Oke, jadi mungkin yang perlu disalahkan adalah bagaimana mengontrol pemakaian kendaraan yang mungkin sudah tidak layak pakai, yang sudah menyebabkan polusi, bagaimana juga air conditioner atau AC di rumah-rumah, dan banyak hal. Jadi penyebabnya sebenarnya adalah polusi udara. Yang menyebabkan polusi adalah manusia, bukan angin. Angin kan bergerak, siapa yang mau mengatur angin? Angin kan memang angin. Angin kan itu alam. Alam itu alam gitu loh. Alam keindahnya. Ke angin mau dipersalahkan terus sih. Penyebabnya ya, itu angin bukan penyebab polusi. Penyebabnya siapa? Kok gitu aja akal sehat sekelas Anies kok nggak bisa mengerti itu sih. Mana sih? Oke, bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.